Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menampilkan tabir gelap ya, di mana ada rekaman seorang bos pinjol yang mengaku bahwa pinjol itu nggak usah dibayar sama sekali ternyata, dan tidak ada maksud terselubungnya. Gitu. Ini memang benar-benar bos pinjol ini ya, bahwa pinjol itu ya sudah digalbaikan saja gitu loh, tidak ada konsekuensi yang lainnya. Oke, mungkin Anda selalu mendengar galbay-galbay dari saya saja. Kita konten kreator yang lain mungkin ya belum sampai situ gitu ya, karena dia tidak galbay guys. Ya mohon maaf ya, konten kreator lain itu belum galbay. Ya kalau saya masih stay galbay. Makanya saya bisa berani bilang galbay gitu ya. Galbay itu aman, dan ini ada tambahannya, tambahan dari bos pinjol bahwa yang namanya galbay di pinjol itu aman. The Life Boss itu banyak yang tanya kalau mereka mau galbay tapi mereka masih ragu. Gimana menurut bos? Kalau ragu, ya udahlah, bayarin aja terus sampai nanti suatu saat nanti lu udah gak punya duit, makin miskin, melarat, baru lu nyesal. Orang bilang penyesalan datangnya belakangan. Jangan sampai udah nyesal, udah gak punya duit, keluarga hancur, baru lu mikir, tahu gitu dari awal gua galbay. Itu pemikiran orang-orang seperti itu. Kalau memang udah gak punya duit, buat makan aja susah, keluarga aja udah berantakan, ya udahlah, galbay aja. Gak masalah itu. Yang penting adalah keluarga kamu bisa hidup. Ketika kamu galbay, nggak usah lagi pikirkan yang lain-lain. DC datang apa enggak, ya. Si dia hubungi kondar atau di luar kondar, hubungi teman apa enggak, datangi kantor apa enggak, nggak usah dipikirin. Itu kamu nggak bisa mikir lagi. Itu urusan si pinjol, out of your control. Yang bisa kamu pikirin adalah bagaimana pikiran kamu tenang, mental kamu sehat, biar rezeki terbuka, keuangan pulih. Nanti keuangan pulih, kamu bisa bayar kok itu utang pinjol kapan saja. Yang penting keluarga kamu jaga dulu, keluarga kamu bisa hidup. Jangan sampai keluarga berantakan. Gara-gara apa? Gara-gara kamu takut, ragu. Itu loh. Jadi jangan pikirkan yang lain-lain. Mental sehat, semua masalah utang pinjol selesai. Nah, saya sangat setuju sekali dengan bos pinjol ini, gitu. Mantan bos pinjol gitu. Nah, tapi saya ingin mengoreksi satu hal, yaitu kata dia di awal kalimatnya tadi, gitu kan. Kalau ragu-ragu, bayarin aja lah, gitu. Nah, saya kurang setuju akan hal itu. Kenapa? Karena semua pengalaman pertama itu pasti ragu-ragu. Semua manusia itu, Anda mau tampil jadi penyanyi, ragu-ragu. Ya kan, Anda mau masuk ke kampus ini, ya daftar ke situ, ragu-ragu. Ya, bahkan mau apa? Mau beli mobil, mau beli motor, ya bener nggak ya ini ya? Pasti seperti itu. Semuanya ragu-ragu, gitu ya. Nah, yang harus Anda lakukan adalah tetap melaksanakannya daripada ragu-ragu terus. Ya, karena ragu-ragu itu adalah benteng yang sangat tinggi, besar, ya, menunda kesuksesan, penundaan kesuksesan. Ya, orang ya dunia ini tidak mengapresiasi seseorang yang pemalu, ya, seorang yang ragu-ragu, seseorang yang terlalu perfeksionis, ya. Orang yang ragu-ragu, pemalu, terlalu perfeksionis itu jarang sukses, guys. Ya, jarang sekali sukses. Ya, malahan yang sukses itu yang mulai aja dulu, gitu kan. Yang tidak peduli mau ini bagus atau tidak, gitu, yang kepercayaan dirinya itu ya melebihi orang pintar padahal dia itu tidak pintar atau bodoh, gitu. Terkadang sukses itu seperti itu, aneh. Jadi saran saya, boleh ragu-ragu ya, asal tetap dilakukan, gitu ya, daripada Anda terus menunda, dapat apa sih menunda-nunda? Ya dapat apa? Dapat pertanyaan atau tanda tanya besar saja, guys. Ya kan, aman tidak? Ya kan, didatangi DC lapangan tidak, ya kan? Kalau sudah galbay, oh ternyata aman, sudah 3 bulan, sudah 6 bulan, sudah 1 tahun saya tidak di penjara, ya. Oh ternyata saya sudah didatangi DC lapangan 10 kali, biasa saja ternyata, gitu ya guys ya. Jangan pernah ragu-ragu, ya kan. Kalau ketika Anda ragu, ya di saat itulah Anda harus lompat ke sesuatu yang Anda ragukan tersebut, guys. Contoh di perusahaan, ya, seorang bos ya itu ya punya keraguan, ya, tapi mereka tetap melaksanakannya, ya. Berbeda dengan para karyawannya, dengan akuntingnya, dengan siapa namanya, bendahara-bendaharanya, gitu ya kan. Yakin bos,
ngeluarin dana sekian untuk bisnis ini, untuk campaign ini, ya kan? Udah yakin, ya kan? Seorang bos pasti seperti itu. Ya, walaupun memang hasilnya terkadang nihil, hasilnya terkadang gagal. Ya, kenapa bisa gagal? Ya karena kurang pengalaman. Ya, kenapa bisa kurang pengalaman? Karena selalu ragu-ragu. Ya, terkadang ya ini juga saya mengalami hal ini. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya mengalami hal ini. Ya, terkadang kita ini ya agar mendapatkan pengalaman kita itu harus mengorbankan satu rasa malu, ya, dua uang, ya modal, gitu kan, biar kita tahu, biar kita pengalaman guys. Ya, kalian juga pastinya sudah pernah usaha, sudah pernah mengusahakan sesuatu, pasti ya dapat pelajarannya. Nah, pengalaman itu akan membentuk seseorang. Yang pertama, dia ini jadinya trauma, tidak akan coba lagi, stuck di situ dan mencari yang zona aman, menjadi karyawan, menjadi yang lain-lain. Yang kedua, membentuk laki-laki atau seseorang yang sangat kuat mentalnya guys. Ya, nah guys, ya di zaman ini kita kayaknya bukan di zaman ini aja, dari dulu ya mental kita harus kuat guys. Mental kita wajib kuat. Ya, kalau mental kita nggak kuat, aduh, ya gimana gitu kan. Nah, sekarang ya kita kembali lagi ke pinjol gitu. Tadi bos tadi ya bilang bahwa galbaikan saja, ya tidak masalah gitu. Memang betul guys, ya, saya sangat setuju sekali gitu. Tapi ya ada beberapa hal yang harus Anda lakukan ya ketika Anda ini galbay. Jangan sampai Anda ini melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah saya alami. Ya, saya duluan malah galbay itu guys tahun 2021. Ada beberapa kesalahan yang sangat-sangat saya gembirakan ya, di mana kesalahan ini telah membangun mental saya untuk gagal bayar di pinjol, menghadapi gagal bayar di pinjol. Oke. Kesalahan pertama. Apa sih kesalahan pertama itu? Yaitu merespon penagihan dari DC pinjol. Ya. Salah satu kesalahan paling awal, paling umum, tapi paling berat, guys. Ya. Kenapa paling berat? Karena ketika Anda merespon penagihan dari DC pinjol, nama Anda itu ya distabilo. Ya. Distabilo oleh DC dan dikasih ke yang lain, ke DC-DC yang lain. Ini nih, mau bayar nih. Gitu kan, wah penagihan, bahkan ya ini mau apa, si DCWA-nya nih langsung telepon DC lapangan, ya ini udah janji bayar jam 12 ya, langsung temuin aja gitu ya. Itu adalah kesalahan pertama. Tapi ya saya itu sangat senang sekali melakukan kesalahan itu ya, karena saya bisa sharing kepada Anda, bisa menyelamatkan Anda. Oke, nah yang kedua adalah menjanjikan pembayaran. Sudah merespon DC, janjiin pembayaran lagi. Ya sudah, DC lapangan pada datang guys. Ya, bagaimana caranya biar Anda ini tidak menjanjikan pembayaran? Ya jangan menjanjikan pembayaran. Ya, misalkan ada DC lapangan yang datang gitu kan ya. Ada sebenarnya satu cara yang dipakai oleh orang yang sangat ketakutan oleh DC lapangan, yaitu apa? Uang bensin. Ya, uang bensin 20.000. Bang, saya lagi nggak ada uangnya. Ya kan, kalau ada pun pasti saya lunasi. Dia pasti bilang begitu. Nasabah ini teman saya. Ini caranya teman saya ini yang saya dengerin gitu kan. Saya punya 20.000 buat bensin. Saya ngargain Mas ke sini gitu kan. Nanti coba sebulan lagi ke sini. Kalau ada saya bayar, kalau nggak ada ya mau gimana lagi gitu. Nah itu nanti DC-nya sebulan lagi datangnya guys. Ya, kasih 20.000 lagi ya, daripada bayar jutaan gitu kan ya. Kita lagi mengusahakan sesuatu, misalkan kita lagi mau kerja gitu kan, ya bayar aja 20.000 buat uang bensinnya, DC-nya itu manjur, sangat manjur sekali, sangat manjur sekali, sangat manjur sekali. Oke, nah yang kesalahan ketiga itu bayar perpanjangan, maksa membayar perpanjangan biar dikira bertanggung jawab gitu ya, padahal itu waduh sangat-sangat mengeruk ya uang Anda. Ya kan, itu hanya bayar perpanjangan waktunya saja, tenornya saja guys, tapi pokoknya tidak terkurangi. Itu memang fatal kesalahannya. Oke. Nah, yang keempat adalah mendengarkan atau curhat kepada orang yang tidak mengerti. Ini kesalahan yang sangat sering terjadi dan sangat merusak. Kita kira ya, kita curhat ke orang tua, ke istri gitu sebagai laki-laki gitu ya. Itu sangat bagus sekali bahwa kita itu punya permasalahan pinjol. Tapi guys, ya yang namanya laki-laki, terutama laki-laki itu dituntut kuat guys. Ya di dunia ini.
gitu, nggak boleh lemah gitu ya. Ketika Anda curhat sambil mukanya ketakutan, ya kan, sambil Anda ini seperti orang bingung, seperti orang yang ya melihat jurig, jin gitu ya, itu ya guys ya, Anda akan selalu dipermasalahkan guys ya. Masih mending ya kan, bilang ke keluarga Anda, bilang ke istri Anda itu seperti ini ya. Oh iya, itu teman saya yang minjol ya, dia minta bantuan saya ya, tapi ternyata dianya nggak bisa ngebalikin gitu ya. Jadi bagaimana sekarang ya, ini saya lagi tagih teman saya, tenang aja gitu ya. Loh, tapi kok ada foto kamunya gitu kan, ada foto kamunya, ada kamunya melet-melet gitu kan. Ya iyalah, itu kan data saya, dia sengaja pinjam pakai data saya gitu, saya ngebantu dia, dianya malah nggak bisa bayar gitu ya. Jadi guys ya, kalau andanya itu tenang, maka keluarga Anda pun tenang, istri Anda pun tenang. Tapi kalau andanya, ya waduh gimana nih, ya kan pinjol, aduh, semuanya juga panik. Semuanya, ya udahlah, ya udah, gak ada sertifikat, ya udah jual aja motornya, cepetan sana. Gitu guys, pasti, cobain aja, cobain. Ya, Anda panik, pura-pura panik. Aduh, saya kejerat utang nih 50 juta. Jual aja motornya ya, Bu. Ya, bentar Bu, nanti saya balikin. Ya udah, gitu. Tapi kalau andanya biasa saja ya kan, nggak usah cerita-cerita, tapi suatu hari ketahuan gitu ya. Ya sudah saja, santai saja gitu loh. Oh, itu iya utang teman saya bantuin itu. Ya, udah lunas sebenarnya, tapi ya namanya pinjol gitu kan, masih ngubungin aja gitu. Santai aja gitu. Udah, besoknya juga nggak akan inget. Percaya saya. Percaya saya. Oke. Nah, jadi kesimpulan di video kali ini adalah bos pinjol yang mengatakan bahwa pinjol itu nggak usah dibayar. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan pernah merespon BC. Yang ketiga, jangan menjanjikan pembayaran. Yang ketiga, jangan bayar perpanjangan karena tidak mengurangi pokok hutang. Yang keempat, jangan dengarkan orang-orang yang tidak memahami situasi Anda. Oke ya. Nah, kalau Anda sudah terlanjur melakukan salah satu dari hal ini, berhenti sekarang juga. Mulai dari titik ini, bangun kembali hidup Anda perlahan-lahan gitu. Karena hidup Anda tidak akan berubah kalau Anda terus terjebak di tempat yang sama. Kalau Anda tetap ragu-ragu terus gitu ya. Coba guys ya, tembus batas. Ya, kita semua sebagai laki-laki kadang ya pengen jadi jagoan. Pengen melindungi keluarga. Pengen melindungi keluarga gitu. Ini saatnya guys, diuji dengan perpinjolan ini. Ya, bisa enggak? Bisa kuat enggak? Ya, diuji perpinjolan. Kalau kuat oke, boleh. Ya, kamu bisa naik kelas. Ya, seperti itu. Oke, nah semoga video ini membantu membuka mata Anda dan menguatkan hati Anda. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.